Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Langsung saja, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang meranggotakan Rizky Sekar Arum, Vika Malia Hurnisa, dan Nurul Rahmadani AHM akan memaparkan isi makalah kami yang berjudul Pemikiran Islam di Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk membawakan materinya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai biografi Gus Dur. Nama asli Gus Dur adalah Abdurrahman Ad-Dahil, namun ia lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Ia lahir pada tanggal 4 Agustus 1940 di Denair, Jombang, Jawa Timur. Ayahnya adalah Kiai Haji Hashim Wahid Hashim dan merupakan putra dari Kiai Haji Hashim As'ari. Dan ibunya adalah Hajjah Solihah, adalah putri sulung dari Kiai Haji Basri Syamsuri. Baik kakek dari pihak bapaknya maupun dari pihak ibunya, kedua-duanya adalah tokoh besar dan pendiri Nahdlatul Ulama. Abdurrahman Wahid merupakan salah satu tokoh fenomenal yang telah membawa dinamika kesejahteraan Indonesia. Pemikiran-pemikirannya yang dipaparkan di media massa yang berbeda dengan opini publik pada umumnya tentunya menjadikan Gus Dur sebagai seorang aktivis intelektual yang kontroversial. Gus Dur tergolong pemikiran yang liberal dan fleksibel. Sebagai seorang intelektual, perkembangan pemikiran Gus Dur banyak tercurah di dalam tulisan-tulisannya yang sebagian telah dijadikan buku dan sebagian dijadikan karya tulis ilmiah. Selain dalam bentuk media massa, adapun dalam bentuk jurnal, laporan, penelitian atau dapat ditemukan dalam hasil wawancara. Salah satu ciri khas yang tidak banyak dimiliki oleh tokoh-tokoh agama lain selain Gus Dur adalah mengenai pemahaman agama dan kemanusiaan. Secara nasional, Gus Dur memiliki 9 nilai yang dipegang teguh oleh para anggota Gus Dur, yaitu ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kesatriaan. Bagi anggota Gus Durian, nilai ketauhidan dimaknai dengan aktivitas ibadah dan diimplementasikan dalam kegiatan tahlil pada malam Jumat. Selepas itu, sebagian dari mereka mengaransemen lagu nasional. Sedangkan dalam nilai kemanusiaan, Gus Dur kian memiliki perhatian besar kepada anak jalanan dan gelandangan, sehingga pemikirannya merupakan kegiatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Itulah pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang karya-karya Abdurrahman Wahid. Di antara karya-karya Abdurrahman Wahid yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bunga Rampai Pesantren. Buku ini mengangkat isu-isu, apresiasi, serta kesinambungan tradisi pesantren sebagai subkultur. Yang kedua, Muslim di Tengah Pengumulan. Buku ini berisi tentang respon Abdurrahman Wahid atas berbagai persoalan modernitas. Yang ketiga, Prisma Pemikiran Gus Dur. Buku ini tidak menekankan pada topik tertentu, tetapi lebih pada pemikiran Gus Dur secara umum yang terkait dengan hubungan agama dan ideologi negara. Buku keempat adalah Mengurai Hubungan Agama dan Negara. Buku ini berisi gagasan Abdurrahman Wahid tentang hubungan bahan dengan hak cipta biografi dan pilar-pilar pemikiran Abdurrahman Wahid. Yang kelima adalah Membangun Demokrasi. Di samping persoalan politik yang dijadikan perhatian utama dalam buku ini, Abdurrahman Wahid juga mengulas persoalan toleransi dan kebebasan beragama. Yang keenam adalah Tuhan Tidak Perlu Dibela. Penekanan utama buku ini adalah pada demokrasi dan inklusivisme keislaman. Yang ketujuh, Kiai Nyentrik Membela Pemerintah. Buku ini merupakan kumpulan dari esai Abdurrahman Wahid di majalah Tempo sekitaran tahun 1970-an sampai 1980-an. Buku yang kedelapan adalah Menggerakkan Tradisi Esai-esai Pesantren. Itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang karya-karya Abdurrahman Wahid. Selanjutnya, pemikiran-pemikiran Gus Dur. Yang pertama, prisma pemikiran Gus Dur. Gus Dur dengan sejumlah pengetahuannya, salah satu di antaranya terdapat pada pengetahuan tradisi keagamaan dan dikuasainya ilmu sosial, yang mana memadai sehingga menjadi salah satu dari sedikit orang yang mampu memahami dinamika agama dan modernisasi. Pemikirannya tentang keyakinan bahwa
Pandangan religius yang melahirkan nilai-nilai yang berasal dari Eropa Kristen dan Yahudi itu sejajar dalam visi pokoknya dengan pesan Islam. Dengan kata lain, Gus Dur seperti intelektual-intelektual lainnya yang di Indonesia tidak mempermasalahkan hubungan antara Islam dan Barat. Selanjutnya, pemikiran pluralisme, di mana Gus Dur berpendapat pluralisme ialah sebuah pandangan yang menghargai dan mengakui adanya keragaman identitas seperti suku, agama, ras, dan lain-lain. Pluralisme bukanlah ide yang ingin menyamakan sebuah agama sebagaimana yang selama ini sering dituduhkan, karena setiap agama tentu memiliki perbedaan dan keunikannya masing-masing. Pluralisme juga tidak seharusnya menjadi sumber konflik, melainkan seharusnya menjadi sarana bagi manusia untuk memahami anugerah Tuhan agar tercipta toleransi dan harmoni di tengah kehidupan. Selanjutnya, pemikiran keagamaan dan kebangsaan. Menurut Gus Dur, Islam tidak perlu diformalkan dalam kehidupan bernegara. Keinginan Gus Dur untuk tidak memformalkan Islam sebagai ideologi dan acuan formal dalam bernegara sejalan dengan keinginan sebagian besar warga negara yang mayoritas Islam. Gus Dur tidak memformalkan Islam dalam memperjuangkan Islam dalam negara yang bukan berasaskan Islam. Menurutnya, bangsa dan negeri ini bukanlah milik golongan Islam semata, tetapi juga yang lainnya. Gus Dur meletakkan Pancasila sebagai landasan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan Islam menjadi akidah dalam kehidupan kaum muslimin, dan bahwa antara ideologi sebagai landasan konstitusional tidak dipertentangkan dengan agama. Selanjutnya, landasan filosofi dan corak pendekatan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang implementasi hukum Islam di Indonesia. Menurut Gus Dur, Islam merupakan ajaran wahyu yang terakhir yang berlaku universal melintasi segala ruang dan waktu. Ia menuturkan universalisme Islam tersebut bukanlah terletak pada aspek kedetailan ajarannya, melainkan pada prinsip ajaran yang ditekankannya seperti nilai keadilan, kemaslahatan, dan karakter fleksibilitasnya dalam merespon kondisi zaman dengan pelbagai problematikanya yang dinamis. Bagi Gus Dur, selaku agama wahyu yang terakhir, ajaran Islam mempunyai daya kritis terhadap realitas kehidupan masyarakat Arab dan mempunyai fungsi transformatif dan pembebasan. Dari pandangan fungsi transformatif tersebut, Gus Dur menentang adanya formalisasi ideologis dan syariatisasi Islam dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia yang majemuk. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.